Sok, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dan memaparkan tentang peran pemerintah dan penerapan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dalam penyelesaian kasus ini. Menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan, hak-hak asasi manusia manusia Indonesia, distribusi yang adil dan merata. Selanjutnya, Selanjutnya, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, hukum ekonomi sosial tekanannya adalah pada pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata, memelihara dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, maka dalam hubungan ini, istilah sosial dikaitkan dengan hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks ini, pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakatnya. Selanjutnya, pengadaan alat kesehatan yang efisien. Kegiatan pengadaan barang atau jasa ini adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan dan prosedur yang digunakan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah merupakan upaya untuk memastikan bahwa output barang atau jasa tersebut diperoleh dengan cara yang kompetitif dan transparan untuk mendapatkan harga terbaik. Itu dapat menguntungkan secara ekonomi tentunya. Seharusnya menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir, luas lingkup hukum ekonomi Indonesia. Yang pertama, menurut Daud Yusuf sendiri, luas lingkup hukum ekonomi Indonesia itu pertama ada kebijakan harga dan perdagangan, kebijakan finansial dan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pendapatan, kerjasama antara kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok sosio-profesional dengan pemerintah, perencanaan nasional dan daerah, konsumsi tabungan dan investasi, perbandingan keuangan pusat daerah, administrasi ekonomi welfare, ministries, administrasi perencanaan, pengaturan pertukaran, perdagangan internasional atau lalu lintas devisa. Kemudian dalam kasus ini sendiri termasuknya masuk dalam luas lingkup hukum ekonomi sosial karena fokusnya pada kepentingan publik, keadilan, kesejahteraan rakyat. Sedangkan masuk juga dalam hukum ekonomi pembangunan karena mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, dalam hal ini masuk dalam kategori administrasi ekonomi welfare ministries administrasi perencanaan karena sesuai dengan konstitusi pasal 28 Undang-Undang 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 2012 menegaskan bahwa kesehatan itu adalah hak konstitusional. Sedangkan luas lingkup hukum ekonomi Indonesia menurut Ella Erawati dalam kasus ini masuk dalam faktor pelaku ekonomi termasuk manajemen dan faktor pembiayaan. Kenapa? Karena yang pertama aspek pelaku ekonomi dan manajemen kasus ini itu menyoroti bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu dalam institusi kesehatan dapat berdampak luas. Pejabat rumah sakit yang seharusnya menjadi pelayanan publik justru terlibat dalam praktik tidak terpuji seperti pengelambungan harga dan tender fiktif yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal dalam tata kelola rumah sakit yang milik pemerintah. Kedua, aspek pembiayaan yaitu anggaran kesehatan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Padahal dana dibayarkan melalui pajak dan iuran kesehatan. Penyimpangan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi lebih parah lagi merampas hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.